wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Dananta. Perkenalkan, nama saya Aidina Febri Azikra. Perkenalkan, nama saya Nurul Badani. Perkenalkan, nama saya Susafa Nabila. Hasyim Asy'ari adalah ulama dan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Ia lahir dengan nama Muhammad Hasyim pada tanggal 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Ayahnya Kiai Asy'ari awalnya adalah seorang santri yang berasal dari Demak, Jawa Tengah. Pada pertengahan abad ke-19, ia merantau ke Jombang untuk belajar di pesantren Ngegendang yang saat itu diasuh oleh Kiai Utsman. Karena kecakapan dan kealimannya, Kiai Utsman kemudian menjodohkan Asy'ari dengan salah seorang remaja, Halimah. Dari perkawinan inilah lahir 11 orang putra dan Muhammad Hasyim merupakan salah satunya. Lahir di tengah-tengah keluarga pesantren, Muhammad Hasyim pertama-tama mendapatkan pendidikan dari keluarganya, ayahnya, yang mendirikan sebuah pesantren pada tahun 1876 di Desa Keras, Jombang Selatan. Menjadi guru pertamanya, Hasyim kecil juga menyaksikan dan turut membantu perjuangan ayahnya itu dalam membangun pesantren berbagai ilmu cabang ilmu agama layaknya tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan ilmu hadis. Telah ia peroleh dari ayahnya sendiri. Lalu di usia 13 tahun, ia telah dipercaya untuk mengajar para santri. 2 tahun berselang, Hasyim memulai pengembarannya dalam mencari ilmu. Saat berusia 15 tahun, ia mulai berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain di Jawa dan Madura. Pertama-tama ia belajar di pesantren Wonorejo, Jombang, lalu melanjutkan ke pesantren Wonokoyo di Probolinggo. Hasyim lalu belajar juga ke pesantren Langitan, Tuban. Pengembarannya kemudian lanjut ke pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, di mana ia berguru kepada Kiai Khalil bin Abdul Latif, seorang ulama karismatik yang sangat terkenal. Hasyim kembali ke Jawa pada tahun 1891 saat berusia 20 tahun dan melanjutkan studinya ke pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo oleh Kiai Yakub. Hasyim dijodohkan dengan putrinya yang bernama Khadijah. Setelah pernikahan keduanya berlangsung pada tahun 1892, Hasyim dan Khadijah berangkat ke Mekah untuk berhaji sekaligus belajar. Sempat pulang setelah istrinya dan anaknya meninggal dunia di sana. Hasyim kembali lagi ke Mekah dan tinggal di sana hingga tahun 1899. Seorang ulama terkenal yang pernah menjadi guru Hasyim adalah Syekh Mahfuz At-Tarmasyi. Kepadanya Hasyim mengaji Sahih Bukhari, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, hingga mendapat ijazah untuk mengajarkannya. Selain itu, ia juga belajar cabang-cabang ilmu agama lain kepada banyak ulama di Mekah. Di antaranya adalah Syekh Su'ab bin Abdurrahman, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Bafaddal, dan Syekh Rahmatullah. Tidak ketinggalan juga Hasyim berguru pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang juga menjadi guru Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah. Sekembalinya dari Tanah Suci, Hasyim kemudian mendirikan sebuah pondok pesantren di Dusun Tebuireng, Desa Cukir, Jombang. Letaknya hanya beberapa ratus meter dari pabrik gula Cukir. Sebidang tanah itu ia beli dari seorang dalang. Hasyim membangun sebuah terletak beriring bambu yang disekat menjadi 2 ruangan. Ruangan depan menjadi tempat mengajarnya, sementara ruangan belakang menjadi tempat tinggalnya. Saat itulah namanya mulai dikenal sebagai Kiai Hasyim Asy'ari. Mula-mula hanya 8 orang belajar kepada Kiai Hasyim. 3 bulan berselang, jumlah santrinya bertambah menjadi 28 orang. Namun perkembangan pondok pesantren itu pun tidak berlangsung tanpa tantangan. Masyarakat di sekitar pabrik gula Cukir dikenal sebagai masyarakat dengan perilaku yang buruk. Perampokan, perjudian, dan perzinahan adalah tindakan-tindakan yang dianggap wajar. Selama 2 tahun pertama itulah, Kiai Hasyim mendapat gangguan dari penduduk-penduduk sekitar atas keberadaan pesantren barunya. Para santri sampai takut untuk tidur dekat dengan dinding kayu, sebab kadang ada orang-orang tak dikenal yang menusukkan senjata tajam dari luar tembikar. Ia pun meminta bantuan para kiai dari Cirebon untuk mengajar silat dan kuntau kepadanya dan para santri. Di antara mereka yang datang adalah Kiai Saleh Benda, Kiai Abdullah Pandunggorangan, Kiai Sarsuri Wanatara, Kiai Abdul Jamil Buntet, dan Kiai Saleh Benda Kerep. Selama 8 bulan mereka berada di Tebuireng untuk mengajarkan ilmu bela diri. Sepeninggal mereka, Kiai Hasyim dan para santri sendiri yang mengadakan ronda secara bergiliran. Ancaman pun semakin mengecil, keadaan menjadi aman, dan lambat laun pesantren Tebuireng asuhan Kiai Hasyim mulai berkembang. Pada tahun 1916, sistem klasik diperkenalkan di pesantren ini. Menantu Kiai Hasyim, Kiai Haji Mas Sumali, membuka madrasah dengan 7 kelas yang berjenjang. 3 tahun berselang, pelajaran-pelajaran umum mulai diajarkan kepada para santri, meliputi bahasa Melayu, geografi, dan matematika.
Pada tahun 1926, materi bahasa Belanda dan sejarah juga turut diajarkan. Banyaknya alumni yang kemudian mendirikan pesantren di kampung halamannya masing-masing, menjadikan pesantren Tebu Ireng menjadi pesantren yang paling berpengaruh di Jawa pada abad ke-20. Politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial pada awal abad ke-20 Hindia Belanda membuka kesempatan bagi kaum bumi putra untuk mendapatkan pendidikan modern. Pendidikan modern ini dapat akhirnya juga mematik semangat mereka untuk membangun beragam organisasi dengan tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Sementara itu, semangat reformisme Islam yang digagaskan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani telah sampai pula ke Nusantara. Gagasan-gagasan ini pada akhirnya terjawantahkan dalam layaknya organisasi-organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Al-Irsyad pada tahun 1914. Kalangan muslim tradisional pada dekade 1910-an bersinergi dengan organisasi-organisasi Islam modern tersebut dalam urusan-urusan keagamaan. Namun hubungannya keduanya mulai merenggang ketika otoritas para kiai di tengah-tengah masyarakat dikritik tajam oleh kalangan modernis. Situasi semakin memburuk ketika para pedagang kaya yang sebelumnya menjadi basis pendukung material bagi para kiai tradisional bergabung dengan organisasi kaum Islam modernis. Puncaknya dalam Kongres Al-Islam di Cirebon pada tahun 1922 terjadi antara kedua kelompok ini tak terhindarkan lagi. Sementara itu, dunia Islam internasional juga sedang mengalami guncangan. Kekhalifahan Turki Utsmani resmi dihapus pada tahun 1924 dan dinasti Ibnu Saud berpaham Wahabisme berdiri di Hijaz pada tahun berikutnya. Khawatir bahwa dinasti baru ini akan mendiskreditkan penganut 4 mazhab dan menghancurkan situs-situs ziarah umat Islam, ulama-ulama tradisionalis di Hindia Belanda kemudian membentuk sebuah panitia bernama Komite Hijaz pada 31 Januari 1926. Diprakarsai oleh Wahab Hasbullah dan diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Komite Hijaz akhirnya setuju untuk mengirimkan utusan menghadap pemerintah Arab Saudi dan menuntut diakuinya hak menganut kaum muslimin dari keempat mazhab tersebut dan menjaganya tempat-tempat bersejarah yang telah diwakafkan sebagai masjid. Komite ini menyepakati bahwa delegasi yang diutus nantinya mengatasnamakan sebuah jamiah bernama Nahdlatul Ulama. Sebagai pendiri NU, Hasyim sangat mengedepankan nilai-nilai toleransi. Kekhawatiran atas berkembangnya paham Wahab pun tidak terlepas dari kepeduliannya terhadap keberagaman antara umat Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1947 bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggalkan belasan karya yang mencakup ilmu fikih, hadis, dan tasawuf. Beberapa kitabnya terkenal adalah At-Tibyan fi Nayan, Muqotta'at Al-Arham, wa Al-Aqarib, wa Al-Ikhwan.